muslimin dan muslimat, saudaraku dan saudariku yang kucintai karena Allah. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa salat subuh berjamaah. Semoga salat-salat kita diterima oleh Allah. Marilah kita berselawat untuk Nabi yang kita cintai, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lebih-lebih lagi di hari Jumat, Nabi kita menyuruh untuk banyak-banyak berselawat kepada beliau. Jamaah rahimakumullah, kita saling ingatkan bahwa hari ini adalah hari Jumat. Marilah kita persiapkan diri baik-baik untuk melaksanakan sholat Jumat. Marilah kita gunakan waktu kita hari yang mulia untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita gunakan untuk banyak berdoa kepada Allah. Ya, terutama sekali di akhir hari Jumat, ba'dal asr, waktu yang mustajab. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan buatnya jalan keluar. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang wajib bagi kita. Seorang muslim wajib dia taat kepada Tuhannya, wajib dia bertakwa kepada Allah dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketakwaan itu akan memberikan manfaat yang sangat banyak bagi dia di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang kita dengarkan tadi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buatkan bagi dia jalan keluar. Jadi setiap permasalahannya tidak akan buntu, karena ada jalan keluar insyaallah. Ya, ini buah daripada takwa kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Sering sekali jemaah rahimakumullah, orang berpikir dengan pikiran yang sangat keras tentang masalah rezekinya. Sering sekali kadang imannya bisa melemah gara-gara masalah rezeki yang mungkin agak seret, agak sulit. Ya. Sebagaimana kadang seseorang itu sampai ada yang kehilangan iman gara-gara rezeki. Ada yang sampai kehilangan iman. Ya, dia rela menjual agamanya demi cuan. Ya, dia rela membuang prinsip-prinsip hidupnya demi receh, jemaah rahimakumullah. Jadi seorang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah janjikan dia akan dibuatkan jalan keluar, dan Allah akan kasih dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Orang kadang mengira kalau kita tidak pakai riba sekarang untuk berusaha sulit, katanya. Sampai mereka membuat satu jargon yang haram saja sulit, apalagi yang halal, seperti itu, untuk membenarkan perbuatannya. Tapi itu tidak boleh untuk diikuti, jemaah rahimakumullah. Orang beriman, dia percaya kepada Allah. Ya, Allah akan buatkan dia jalan keluar.
dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kalau dia betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Rezeki kita sudah ada ditentukan, sudah ada di langit, sudah ada tulisannya, sudah di Lauhul Mahfuz. Allah berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Rezeki itu tidak akan pernah salah alamat, jemaah Allah. Tidak akan pernah salah alamat. Dia sama dengan ajal. Asal kita bergerak sedikit, kalau memang rezeki kita pasti kita akan dapatkan. Dia tidak akan pernah salah alamat. Tapi kalau bukan rezeki kita juga tidak akan pernah datang kepada kita, karena bukan kita alamatnya. Ya, maka hendaklah kita betul-betul ya berprasangka baik kepada Allah. Hendaklah kita betul-betul yakin bahwa kita hidup ini diberikan rezeki, sudah ada jatahnya diberi oleh Allah. Tinggal bagaimana kita memperbaiki cara untuk memperolehnya. Itu yang paling penting. Bagaimana kita memperbaiki cara memperolehnya, supaya kita peroleh lewat yang halal, jangan lewat yang haram. Datangnya pasti datang, cuman halal haramnya ini perlu untuk kita pilih dan pilih. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibuatkan jalan keluar dari segala permasalahannya, dan akan diberi dia rezeki oleh Allah dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau ini sudah terpatri dan tertanam dalam jiwa kita, maka kita tidak akan goyah. Ya, kita tidak akan linglung, tidak akan pusing, dan tidak akan bersuudzon kepada Allah. Justru kita akan berserah diri kepada Allah, bertawakal kepadanya. Maka setelah ayat ini Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupkannya. Subhanallah. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkannya, jemaah. Kalau dia bertawakal kepada Allah, apa keinginannya, keperluannya, pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amri. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Kalau Allah memang yang berkehendak untuk menjadikannya terjadi, tidak ada yang bisa menghalang. Gak ada yang bisa untuk menghadang itu, gak ada. Pasti, ya, kita wajib yakin itu. Makanya yang perlu untuk kita cari adalah ridhanya Allah. Kita cari adalah perkenannya Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita, supaya apa yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, Allah meridai, Allah menyetujui apa yang kita inginkan, mudah, tidak ada yang sulit. Innallaha balighu amri. Allah Subhanahu wa taala dia melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Setiap sesuatu sudah ada takdirnya. Dia tidak akan meleset dari yang sudah ditakdirkan. Disinilah seorang yang beriman menenangkan hatinya. Kalau dia yakin bahwa semua sudah ada takdirnya, kita akan hanya berusaha. Semua ada takdirnya, gak akan melewati takdirnya itu. Yakin sudah orang beriman, dia akan tenang jiwanya, tenang batinnya. Ya, dia tidak akan susah. Pokoknya kita berusaha untuk menggapai apa yang kita inginkan. Ada usaha, bismillah, kita kerjakan. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Tidak akan meleset. Ya. Jadi ketaatannya seorang mukmin akan membuat dia dibuatkan oleh Allah jalan keluar dari segala permasalahan. Akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, maka dia akan bertawakal kepada Allah karena keyakinannya ini
terpatri dalam dirinya, dia akan bertawakal. Kalau dia sudah bertawakal, maka segala keinginannya akan dicukupkan oleh Allah, keperluannya akan dicukupkan, dan semuanya pasti terjadi kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan seorang muslim hendaklah dia yakin dan tenang jiwanya dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Semua sudah takdirnya. Kalau sudah berusaha, serahkan kepada Allah. Mana hasilnya, mana buahnya, itulah dia sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Ya. Ayat yang kalau kita renungkan setiap maknanya, ya, maka insya Allah jiwa kita tenang, batin kita tenang, jamaah, ya. Kita tidak akan susah, tidak akan bingung, tidak akan linglung, tidak akan stres, lah, ya, karena ini kalamullah pasti, ya, pasti sebagaimana yang Allah firmankan ini, tidak akan meleset, ya. Cuman manusia ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang kuat keyakinannya tentang ayat-ayat Allah ini, ada yang sangat lemah. Disitulah beda-bedanya kita. Disitulah beda-bedanya kita. Mudah-mudahan karena kita sering membacakan ayat-ayat Allah seperti ini, mudah-mudahan dia masuk ke dalam jiwa kita sehingga ketenangan batin kita itu tidak akan terusik. Jemaah Allah, kita berpegang terus hanya kepada Allah. Mudah-mudahan dari dunia batin kita tenang, masuk kubur juga mudah-mudahan kita tenang. Bangkit dari kubur di hari kiamat juga diberikan ketenangan dan keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.